kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku lepas hakku untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu, kami mau mengikuti
Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam Voice of Victory. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami mau dengar firman-Mu, firman-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengerti dan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Warga kerajaan, pada hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Berani Menjadi Beda. Berani menjadi berbeda. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Daniel. Saya akan bacakan sama-sama, kita baca juga di Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dikisahkan saudara-saudara pada Daniel 6 bagaimana Raja Darius orang Media ketika itu memerintah dan menunjuk 120 orang wakil raja dan kemudian 3 petinggi yang ada di bawahnya Raja Darius. Daniel adalah salah satu dari 3 petinggi tersebut, dan karena roh Allah yang ada dalam Daniel, maka Daniel ditunjuk sebagai pemimpin dari 3 petinggi tersebut. Dan memang dunia itu pasti akan iri dengan pengikut Kristus, saudara. Dan terbukti pada kisah Daniel 6 ini, 122 orang atau mungkin tidak semuanya itu iri pada Daniel. Kenapa Daniel yang dipilih menjadi wakil dari Raja Darius? Kemudian mereka mencoba untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tidak bisa menemukan celah, saudara-saudara, selain satu hal, yaitu cara Daniel beribadah kepada Tuhan. Makanya mereka berusaha untuk menuntut Daniel dari cara ibadahnya. Kemudian datanglah mereka ke Raja Darius dan dibilang pada Raja Darius, mengatasnamakan semua orang, dibilang, kami 123 orang ini sudah sepakat bahwa dalam 30 hari ke depan tidak boleh ada yang berdoa atau menyampaikan permohonan kepada Tuhan ataupun kepada orang lain kecuali kepada Raja Darius orang Media. Dan mungkin karena Raja Darius ini ingin diakui, saudara-saudara, ingin mendapat pengakuan dari manusia, akhirnya disetujui. Dan pada saat itu, saudara, hukum yang tertulis itu sifatnya tidak bisa di overturn, tidak bisa dibalikkan. Jadi harus dilaksanakan, harus dilakukan. Akhirnya keluarlah titah raja itu. Dan kemudian dituliskan yang tadi kita baca, Daniel 6 ayat 11. Ketika Daniel mendengar hal itu, bahwa yang berdoa mengajukan permohonan kepada Allah atau kepada manusia selain kepada Raja Darius akan dijatuhkan ke gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Dia pergi ke rumahnya dan dia berdoa 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Dapat dikatakan bahwa Daniel ini berani menjadi berbeda. Dia melawan batas, bahkan itu undang-undang yang sudah diciptakan oleh raja pemerintah pada saat itu. Tapi Daniel, kita akan belajar bahwa dia berani menjadi berbeda. Dia berani menembus batas yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan heran saudara-saudara, apabila kita sebagai pengikut Kristus, ada yang iri sama kita, ada yang cemburu sama kita, ada yang berusaha menjatuhkan kita. Kenapa? Karena roh Allah yang ada dalam diri kita itu memang berbeda. Kita akan belajar 3 hal hari ini dari sosok Daniel di kisah Daniel 6. Saya akan bacakan di Daniel 6 ayat 22 sampai yang ke-24. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bagaimana kita belajar dari kisah Daniel berani menjadi berbeda? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita mengerti pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Ketika Daniel ditangkap berdoa oleh 122 orang itu dan diadukan kepada Raja Darius,
Dikatakan bahwa Raja Darius itu sebenarnya mau menolong Daniel supaya dilepaskan. Tapi pada saat itu, hukum yang sudah ditulis, tita raja yang sudah ditulis itu tidak dapat diputar balikan. Tidak bisa. Jadi harus dilaksanakan. Raja Darius terus berusaha, tapi pada akhirnya Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Daniel bisa saja saudara-saudara terus mendorong Raja Darius untuk bagaimana caranya supaya tidak masuk dalam gua singa. Tapi Daniel tahu bahwa pertolongannya dia pasti datang daripada Tuhan. Karena Daniel mengenal Allahnya. Dia punya kedekatan, punya hubungan dengan Allah. Jadi kita belajar saudara, yang pertama bahwa pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Dari manusia, dari alam, dari situasi, kondisi. Tapi itu semua berasal daripada Tuhan. Yang kedua, kita melihat sama-sama saudara-saudara bahwa Daniel ini orang yang menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Ketika titah raja itu dikeluarkan, Daniel bisa saja ada kompromi saudara-saudara. Bisa saja dia takut, dia mau menyenangkan hati raja, tapi dia nggak mau lakukan itu. Dia tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu yang paling penting saudara-saudara. Dengan kita tidak bersalah, dengan kita menjaga kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan, kita juga akan menghormati orang lain saudara-saudara. Kita lihat Daniel. Di Daniel 6 ayat 22, saya bacakan kembali saudara. Ini adalah ketika Daniel sudah dijatuhkan ke gua singa, sudah lewat semalam, kemudian Raja Darius datang ke gua singa. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu." Saya bayangkan saudara, kalau saya jadi Daniel, di posisi Daniel, mungkin secara daging, saya bisa protes ke Raja Darius. Raja Darius, kenapa kau masukkan aku sini? Walaupun saya selamat. Tapi lihat apa yang keluar dari mulutnya Daniel. "Ya raja, kekallah hidupmu. Long live the king." Yang keluar adalah kata berkat. Karena Daniel menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, dia tahu. Dia pun melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Dia melepaskan berkat, bukan kutuk saudara-saudara. Dan yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah bahwa Daniel ini adalah seseorang yang percaya kepada Allah. Daniel orang pintar saudara-saudara. Dia melayani beberapa raja dan selalu ada di posisi yang tinggi. Tapi ketika dia jatuh dalam percobaan ini saudara-saudara, dikatakan di Daniel 6 ayat 24, "Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya." Seringkali kita sebagai manusia dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita tergoda untuk percaya sama kekuatan kita. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar dari kisah Daniel bahwa kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau kita percaya bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka percayalah Dia adalah setia. Mari saudara-saudara, beranilah menjadi berbeda karena kita tahu Roh Allah itu hidup dalam kita dan Dia yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan Roh-Mu hidup dalam kami dan kami mau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami nggak mampu sendiri, kami perlu Engkau dalam menjalani kehidupan kami. Di masa-masa yang makin sukar ini Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.